Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dari kelas COR semester 3. NIM saya 22080750001. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah evaluasi pembelajaran. Berikut materi yang saya sampaikan adalah lari 100 meter atau lari jarak pendek. Lari 100 meter adalah kategori lari jarak pendek. Lari jarak pendek merupakan semua nomor lari yang dilakukan dengan ketepatan penuh atau maksimal sepanjang jarak yang harus ditempuh. Lari jarak pendek yang dilombakan adalah kategori 100 meter, 200 meter, sampai 400 meter. Sementara untuk lari jauh biasanya dipertandingkan dengan jarak sepanjang 3 km sampai dengan 10 km. Selain itu, lari jarak pendek harus dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh dari garis start sehingga garis finish. Dalam kejuaraan lari, pemenang cabang olahraga ini ditentukan dari catatan waktu yang tercepat. Meski jarak yang ditempuh terbilang pendek, teknik berlari tetap harus diperhatikan. Selain kecepatan, cara atau teknik dalam berlari juga menjadi satu di antara pertandingan. Dengan teknik yang tepat, tentu para pelari jarak pendek bisa meraih hasil yang optimal ketika bertanding. Teknik lari jarak pendek. 1. Teknik start. Seorang pelari harus melakukan persiapan awal sebelum berlari atau dinamakan start. Tujuan utamanya adalah mengoptimalkan pada lari cepat. Ada 3 jenis start dalam lari jarak pendek, yakni start pendek atau bunch start, start menengah atau disebut medium start, dan juga start panjang atau juga disebut long start. 2. Teknik lari. Teknik ini digunakan oleh pelari untuk mengarahkan kekuatan dan kecepatan dengan teknik berlari yang telah dipelajari. Ada 2 tahap dalam berlari cepat, di antaranya adalah fase topang. Fase topang terdiri dari topang dengan topang dorong. Caranya dilakukan dengan mendarat pada telapak kaki, lutut, kaki. Topang bengkok harus minimal pada saat amortisasi. Kaki ayun dipercepat, pinggang, sendi, lutut, dan juga mata kaki dari kaki topang harus diluruskan kuat-kuat pada saat bertolak. Kemudian kaki diayunkan naik dengan cepat ke suatu posisi horizontal. Fase layang. Tujuan fase layang adalah memaksimalkan dorongan ke depan. Cara melakukan fase layang adalah sebagai berikut. 1. Mengayunkan lutut kaki bergerak ke depan dan ke atas. 2. Pada fase pemulihan, lutut kaki topang bengkok, irama ayunan dengan efektif namun rileks. 3. Kemudian kaki topang bergerak ke belakang. 3. Teknik finish. Seorang sprinter harus melewati garis finish dengan cepat. Seorang pelari dinyatakan finish jika beberapa bagian tubuhnya sudah dalam bidang vertikal dari sisi terdekat garis finish. Terdapat 3 teknik pada saat melewati garis finish pada lari jarak pendek atau sprinter, yaitu 1. Mencodongkan dada, kemudian menjatuhkan ke depan. 2. Salah satu bahu dijatuhkan ke depan. 3. Lari secepat mungkin hingga beberapa meter garis finish terlewati. Aturan perlombaan lari 100 meter. Induk Organisasi Atletik Internasional atau IAAF, International Amateur Athletic Federation, membuat peraturan perlombaan yang dijadikan sebagai acuan untuk perlombaan lari jarak pendek. Aturan tersebut ikut dilaksanakan oleh PB PASI atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia di tingkat nasional. Berikut ini adalah aturan perlombaan untuk lari jarak pendek. 1. Aturan perlombaan garis start finish lebar 5 cm siku-siku dengan batas tepi dalam lintasan tepi garis start dan tepi garis finish terdekat menjadi ukuran jarak perlombaan. 2. Aba-aba yang digunakan untuk memulai lomba adalah bersedia, siap, dan ya atau bunyi pistol. 3. Saat aba-aba ya atau bunyi pistol yang ditembakkan ke udara, semua peserta lomba lari mulai berlari. 4. Peserta yang melakukan kesalahan saat start diberikan peringatan maksimal 3 kali. 5. Pada perlombaan besar lari jarak pendek dilakukan 4 tahap, yaitu babak pertama, babak kedua, babak semifinal, dan babak final. 6. Yang akan terjadi babak pertama jika jumlah peserta banyak, pemenang 1 dan 2 tiap hit berhak maju ke babak berikutnya. 2 hal yang tidak dianggap sah adalah melakukan start lebih dari 3 kali. 2. Memasuki lintasan perlari lain.
3. Mengganggu pelari lain. 4. Keluar dari lintasan. 5. Terbukti mengonsumsi obat-obat terlarang atau doping. 3. Sarana dan peralatan yang digunakan. Lintasan perlombaan lari jarak pendek. Lebar lintasan yang digunakan berukuran 1,22 meter. Panjang lari. Menyesuaikan kategori yang diikuti oleh seorang pelari. 2. Beberapa peralatan penting yang digunakan dalam perlombaan lari jarak pendek adalah sepatu spikes, stopwatch, bendera aba-aba, start block, dan tiang finish. Demikian penjelasan mengenai lari 100 meter dan aturan yang berlaku untuk olahraga ini. Terima kasih. Berikut adalah soal atau pertanyaan dari materi yang saya sampaikan. Bagaimana cara start jongkok saat lari jarak pendek? Cara melakukan teknik start jongkok pada lari jarak pendek yang dilakukan dari posisi berjongkok dengan salah satu kaki di depan dan satunya lagi berada di belakang. Kedua tangan menyentuh tanah sebagai tumpuan badan. Selanjutnya, ketika tembakan atau peluit dibunyikan, maka dengan segera lakukan gerakan berlari atau segera melakukan tolakan. Tips meningkatkan stamina agar kuat berlari. 1. Lakukan pemanasan sebelum berlari selayaknya olahraga lain ketika kita melakukan aktivitas olahraga. 2. Atur pemanasan selama berlari. 3. Tentukan tempo atau interval saat berlari. 4. Mendengarkan musik agar tetap enjoy saat melakukan olahraga. 5. Jaga pola makan. 6. Istirahat yang cukup. Istirahat adalah poin terpenting ketika kita selesai melakukan aktivitas olahraga. Tips and trick agar kita melakukan lari 100 meter dengan catatan yang baik. 1. Persiapkan diri sebelum lomba dengan cara melakukan latihan fisik atau latihan beban untuk memperbaiki tingkat kebugaran kita. Melakukan lari jarak jauh 2 kali seminggu untuk memperbaiki kemampuan kardio secara umum. 3. Pastikan Anda beristirahat 2-3 hari antara latihan. 2. Tetapkan tujuan. Waktu yang baik untuk pesaing teratas adalah 10 detik. Waktu yang baik untuk pelari tingkat SMA adalah 12-13 detik. Biasanya wanita lebih lambat sekitar 1 detik dibanding pria. Tujuan yang masuk akal sebagai skor awal adalah 5-17 detik. 3. Siapkan blok start untuk melatih posisi awal. 3. Kaki ke depan akan berada sekitar 1 meter dari garis awal. Kaki belakang akan berada dalam posisi sedemikian rupa sehingga ujung ibu jari sejajar dengan tumit kaki depan. Tubuh akan condong ke depan arah garis start. Latihlah posisi awal. Kaki belakang yang dimulai dengan posisi direntangkan akan mengambil langkah cepat pertama dan melesat ke depan. Kaki depan kemudian akan bergerak ke depan dengan cepat untuk mendorong Anda maju. Pinggul akan terentang dan melontarkan Anda ke atas ke depan. 5. Lakukan latihan sprint. Anda harus melihat adanya perbaikan setelah 1 minggu atau lebih. Lakukan latihan sprint 3-5 kali seminggu. Jangan berlatih berlebihan karena tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Catatlah waktu setiap kali Anda berlatih lari. Terima kasih.